Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, di kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan alami untuk menyuburkan tanaman dan melebatkan buah seperti ini contohnya teman-teman. Jadi kita gunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Jadi ini bisa sangat menghemat biaya perawatan sekaligus aman buahnya untuk kita konsumsi. Contohnya seperti ini. Buah jambu pun bisa berbuah lebat dan subur meskipun dalam pot seperti ini, asalkan unsur haranya terpenuhi. Dan kali ini akan kita buat tutorialnya cara membuat pupuk organik dari limbah-limbah yang ada di sekitar kita yang sering kita buang percuma, ternyata bisa sangat bermanfaat bagi kebutuhan tanaman-tanaman kita. Jadi setelah teman-teman tahu cara pembuatannya, asal teman mau membuat dan kreatif, teman-teman tidak perlu membeli pupuk kimia lagi. Jadi kita cukup menggunakan pupuk buatan sendiri. Ini semua ditanam di dalam pot. Semuanya mampu berbuah normal meskipun pohon masih kecil, asal unsur hara terpenuhi, tanaman akan subur dan berbuah lebat. Oke teman-teman, akan kita lanjut saja ke bahan-bahannya. Yang pertama, air cucian beras. Ini air cucian beras banyak sekali mengandung unsur hara, di antaranya fosfor, B1, kalsium, magnesium, besi, dan banyak lagi unsur hara yang terkandung di dalamnya. Ini sangat membantu proses fotosintesis sehingga membantu menyuburkan tanaman. Bahan yang kedua, tauge atau kecambah. Ini banyak mengandung hormon auksin yang juga sangat bagus sekali buat masa-masa pertumbuhan atau vegetatif tanaman yang dalam masa-masa pertumbuhan. Ini nanti akan kita tambahkan bahan yang ketiga, yaitu kulit pisang. Kulit pisang sering kita buang percuma, dan ini ternyata banyak mengandung kalsium. 40% kalsium memperkuat batang, memperkuat tanaman dari serangan hama, menyuburkan bunga dan buah. Dan yang keempat, ini sebagai starter proses fermentasi, kita gunakan EM4 sebagai mikroorganisme pengurai dari ketiga bahan tersebut. Oke, yang pertama, ketiga bahan ini akan kita haluskan. Bisa teman-teman tumbuk atau dihaluskan menggunakan blender agar lebih cepat. Kita masukkan tauge ke dalam wadah blender, kemudian tinggal kita haluskan. Lalu tambahkan sedikit air untuk mempermudah penghalusan atau penghancurannya. Oke teman-teman, seperti ini. Setelah kita haluskan, ini tinggal kita tuangkan ke dalam air beras.
kita tambahkan air biar lebih mudah pencampurannya. Seperti ini, kita campurkan, kita bilas gelas blendernya, lalu kulit pisangnya juga akan kita haluskan. Kita cincang terlebih dahulu biar lebih mudah proses penghalusannya. Setelah dicincang, kemudian kita masukkan ke blender dan tambahkan air untuk proses penghalusan biar lebih mudah. Hasilnya seperti ini setelah kita haluskan, dan ini akan kita campurkan ke dua bahan yang sudah kita campurkan, yaitu air beras dan tauge atau kecambah. Untuk lebih mudah bisa kita tambahkan air atau kita keruk, karena ini agak lengket teman-teman. Ini bisa teman tambahkan air, kemudian dikocok gelasnya biar lebih bersih lagi. Ini tinggal kita aduk sampai merata ya teman-teman. Kita aduk sampai merata seperti ini. Kemudian kita siapkan bahan yang keempat, yaitu starternya EM4 sebagai starter atau pengurai buat ketiga bahan tadi dalam masa fermentasi. Bisa kita gunakan 2-3 tutup untuk kurang lebih 8 liter air. Lalu kita tambahkan gula putih atau gula merah sebagai makanan dari mikroorganisme yang berasal dari EM4-nya. Ini tinggal kita aduk sampai larut gula pasirnya. Ini teman-teman, setelah larut tinggal kita siapkan wadah untuk proses fermentasi. Kita siapkan wadah botol-botol kosong seperti ini, kemudian kita isikan. Sisakan sedikit rongga, jangan sampai penuh, karena ini nanti akan menimbulkan gas. Jadi kita kasih rongga seperti ini. Proses fermentasi ini memakan waktu kurang lebih 2-3 minggu teman-teman. Dan untuk hari yang pertama, kedua, sampai ketiga itu gasnya sangat besar sekali yang dihasilkan, tekanannya sangat besar. Jadi harus teman-teman kendorkan tutupnya setiap pagi, sore ataupun malam agar botol ini tidak meledak teman-teman. Seperti ini di hari yang ketiga gasnya sudah mulai mengecil. Kita kendorkan pagi dan sore agar botol ini tidak meledak karena tekanan gas dari proses fermentasi. Untuk pengaplikasiannya ini nanti perbandingan 1 liter POC ini kita campur dengan 10 liter air biasa. Kita campurkan, kemudian kita kocorkan ke tanaman-tanaman kita. Bisa 1 minggu sekali agar kebutuhan nutrisi tanaman tercukupi.
Oke teman-teman, demikian proses cara pembuatan POC organik dari limbah keluarga. Bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita agar subur dan berbuah lebat. Kita tidak akan perlu membeli pupuk sintetis lagi, asal kita selalu kontinu dalam membuat sendiri pupuk organik cair. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bila video ini bermanfaat juga bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.